Uang tidak bisa membeli bahagia. Ayo yang benar. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi nih ke teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita mau reminder lagi ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya relate dengan topik yang kita sampaikan. Oke, jadi di sharingan hari ini kita akan membahas mengenai bahwasanya uang itu tidak dapat membeli kebahagiaan. Wow, topik yang sangat sensitif ya, ini uang. Tapi teman-teman, sebelum kita sharing, kita mau seperti biasa reminder lagi ke teman-teman juga bahwa setiap sharingan kita itu tidak pernah ada maksud untuk menggurui ya. Semua sharingan ini murni dari pengalaman kita berdua yang udah kita lewatin dan kita lihat bahwa bermanfaat nih untuk bisa kita sharingkan ke teman-teman. Oke, jadi singkat cerita, menurut kita itu hidup di dalam dunia yang banyak sekali digambarkan bahwa uang itu disamaratakan nih dengan kebahagiaan. Padahal, kembali lagi, menurut kita berdua, uang itu tidak bisa konsepnya disamakan dengan kebahagiaan. Seperti judul video kita bahwa ya itu tadi, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Menurut kita cukup banyak konsep yang kurang tepat ketika kita berbicara tentang uang dan bagaimana nih perasaan kita terhadap uang ataupun kekayaan yang kita miliki. Dan menurut kita ada beberapa alasan psikologis ya yang akhirnya membuat kita tuh menilai bahwa uang itu tidak bisa dapat membeli kebahagiaan. Oke, alasan yang paling mendasar menurut kita tuh kebahagiaan itu tuh cukup dari hal-hal simpel dan bagaimana kita menikmati setiap momen yang ada. Kita melihat bahwa uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan karena kalau kita mengejar uang, terkadang kita jadi lupa tuh sama yang namanya keluarga, diri kita, orang-orang di sekitar kita yang kita kasihi. Dan bahkan nih, karena kita sibuk dengan yang namanya konsep uang, kita tuh terkadang bisa aja lupa dengan apa yang menjadi passion kita, tujuan hidup kita, dan apa yang sebenarnya benar-benar secara murni kita tuh inginkan. Gitu. Jadi ya menurut kita sangatlah penting untuk kita tuh fokus terhadap hal-hal kecil yang ada di dalam setiap kehidupan kita, menikmati setiap momennya dengan hati yang riang dan gembira. Bahasan selanjutnya adalah tentang mengejar kekayaan dan juga untuk mempertahankan kekayaan. Di dalam konsep ini kita berbicara tentang finansial atau tentang materi ya, materi pada kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Nah, ini juga yang bisa membuat kita tuh menjadi cemas atau anxiety dan juga bikin banyak tekanan kepada diri kita sendiri gitu loh. Dan menurut kita sebaiknya kita lebih fokus untuk mencari definisi kebahagiaan itu sendiri di dalam diri kita masing-masing. Jadi misalnya ketika kita mengetahui bahagia kita itu apa, lebih baik kita mengejar kebahagiaan itu sendiri dibanding mengejar hanya untuk sekedar mengejar materi gitu loh. Dan karena itu kebanyakan akibatnya jadi buruk ya, kayak kita akan jadi gampang membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya teman kita punya mobil lebih bagus atau rumah lebih besar, jadi kita ingin
melebihi mereka gitu loh. Padahal sebenarnya itu bukan sesuatu yang bisa bikin kita bahagia gitu loh. Itu lebih ke ego semata untuk hanya mengejar materi dan kekayaan, dan itu juga yang akan bisa membuat kita makin stres. Karena misalnya kalau kita nggak mencapai di titik itu juga kita jadi stres sendiri gitu loh. Nggak ada efeknya dengan orang lain, tapi akan berdampak buruk dan efek stres itu sendiri yang langsung kita rasakan. Jadi mungkin boleh gue tambahin sedikit ya. Mungkin kalau dari obrolan ini tuh gue menangkap bahwa cita-cita finansial itu bukan suatu hal yang buruk gitu, tapi ya dikejarnya itu sesuai dengan kebutuhannya kita saja ya, gitu. Jadi kita harus bisa tahu nih batasan cukup kita tuh di mana. Kita tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain gitu, karena ya cukupnya setiap orang tuh berbeda-beda, kebutuhannya setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi ya kalau kita terus membanding-bandingkan, ya yang tadi itu jadinya ya stres berlebihan, ya padahal sebenarnya apa yang kita punya tuh mungkin udah lebih dari cukup gitu. Dan selanjutnya secara psikologis tuh kita melihat bahwa uang itu cenderung mengarahkan kita tuh kepada yang namanya validasi eksternal. Padahal ya yang terpenting itu ya sebenarnya diri kita, bukan validasi eksternal itu. Sampai pada akhirnya kita lupa tentang diri kita sendiri, bahagianya kita tuh apa ya, tujuan personal kita, pengembangan diri kita. Karena ya itu, kita terus mencari validasi eksternal tersebut gitu ya, dan pada akhirnya kebutuhan kita terhadap validasi eksternal itu ya itu tadi yang membuat kita tuh jadi nggak pernah puas dengan apa yang udah kita terima, dengan apa yang udah kita punya. Dan pada akhirnya nih efek selanjutnya adalah menimbulkan yang namanya iri hati, kekecewaan, yang seharusnya kalau kita tahu nih batasan cukup kita, batasan wajar kita sampai mana, ya udah gitu, kita nggak perlu muncul tuh yang namanya iri hati, kekecewaan gitu. Dan yang terakhir adalah tentang mengumpulkan kekayaan dan materi itu hanya sebuah ilusi gitu ya. Karena kalau kita hanya fokus untuk mengumpulkan materi dan kekayaan semata atau finansial semata itu bukanlah sesuatu yang benar-benar bisa membuat kita bahagia gitu loh. Jadi ada baiknya kita alihkan kekuatan finansial kita, misalnya ketika kita ada di tahap itu, untuk memberikan suatu hal-hal yang bernilai atau yang memiliki values gitu loh. Dalam artian kita bisa, misalnya kita bisa bantu orang lain, ya jadi ketika kita memberikan nilai itu di dalam aksi kita, itu yang lebih membuat diri kita bahagia gitu loh, yang bisa kasih nilai kepada orang lain dan juga memberikan kepuasan atau kebahagiaan terhadap diri kita sendiri. Oke, jadi inti dari sharingan kita adalah kita nggak melihat bahwa mencari atau memenuhi finansial itu suatu hal yang salah ya. Ya kita butuh ya namanya pemenuhan terhadap finansial, kita butuh bekerja. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah ya menurut kita yang penting semuanya cukup gitu loh. Khususnya yang berkaitan dengan sandang dan pangan untuk pemenuhan kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu yang paling penting. Dan batasan cukup ini ya setiap orang berhak menentukan batasan cukup mereka masing-masing gitu. Tapi ya sangatlah penting ya menurut kita untuk
memasang batasan cukup itu supaya ya segala sesuatunya jadi nggak berlebihan. Ya itu tadi ya, alasan-alasan psikologis tadi yang sudah kita bahas lah, yang kalau berlebihan ya akan memberikan efek-efek negatif seperti yang tadi kita paparkan. Oke, sekian sharingan dari kita hari ini. Terima kasih teman-teman untuk yang udah setia nonton setiap sharingan kita. Kiranya topik yang kita sampaikan hari ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang relate dengan topik yang kita sampaikan. Sekali lagi kita mau kembali infoin atau reminder ya ke teman-teman bahwa setiap sharingan kita itu balik lagi ya, nggak pernah ada maksud untuk menggurui, semuanya ya dari pengalaman yang udah kita berdua lewatin dan kita ingin sharingkan supaya barangkali membantu teman-teman yang relate dengan topik yang kita sampaikan. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk terus subscribe YouTube channel kita, komen, like, dan share setiap sharingan video kita ke teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Bye! Bye!